Ada yang bingung dengan strategi penjualan? Di konten ini saya akan bahas tentang customer journey supaya kamu bisa menyesuaikan strategi penjualan kamu dengan level customer journey pelanggan kamu. Customer journey atau sales funnel penting sekali untuk dipetakan agar kamu bisa mengetahui perjalanan pelanggan kamu itu seperti apa. Karena setiap level dalam customer journey akan berbeda strateginya. Layaknya sebuah perjalanan dari titik awal ke titik akhir. Begitu juga dengan perjalanan pelanggan. Dari yang tidak tahu hingga akhirnya menjadi pelanggan kita. Hal inilah yang biasanya kurang dimaksimalkan oleh para pelaku usaha, utamanya para pelaku bisnis UMKM. Jangankan pemahaman tentang customer journey, bahkan istilah customer journey pun mungkin mereka belum pernah mendengarnya sama sekali. Tapi ada satu pengusaha UMKM yang berbeda dengan mereka. Namanya Dani. Dia memahami customer journey dan menerapkan di dalam bisnisnya. Dani berbisnis perangkat rumah pintar. Permasalahan dari bisnis ini adalah masih banyaknya orang yang belum aware mengenai produk smart home ini, sehingga dirinya sadar dia nggak bisa berjualan secara hard selling. Hard selling sendiri merupakan metode penjualan yang bersifat langsung dan gamblang, sehingga kalau kamu melihat promosi, kamu tuh langsung tahu bahwa kamu sedang dijuali. Kelemahan dari metode ini itu terkesan agresif dan membuat pelanggan seperti diburu-buru. Nah, karena bisnis Dani merupakan bisnis yang produknya belum terlalu dikenal oleh masyarakat, dia pun tidak terlalu menggunakan teknik hard selling. Dengan kondisi seperti ini, Dani pun lebih sering memberikan edukasi, baik melalui YouTube, TikTok, dan juga Instagram. Dia sering sekali membagikan konten seputar rumah pintar, perangkat rumah pintar atau smart home. Bahkan dia membuat grup khusus, sehingga terkumpullah orang-orang yang memang tertarik dengan dunia smart home ini. Tidak hanya melalui media sosial, grup dan list emailnya pun sering diberikan edukasi. Tetapi bukan cuma itu, dia juga menyematkan materi promosi jualan produknya tentu aja. Tapi proporsinya tidak banyak. Dia menggunakan rumus 80-20. 80 untuk edukasi dan 20 untuk berjualan. Lalu bagi pelanggannya yang memang sudah pernah membeli, dia nggak lepas gitu aja. Dani memiliki sebuah program CRM atau Customer Relationship Management yang cukup baik. Sehingga bagi pelanggannya yang memang pernah membeli barang, banyak juga yang kembali lagi membeli dari dirinya. Hal ini berbeda dengan Rudy, yang bisnisnya juga industri smart home, tetapi strateginya berbeda. Rudy hanya fokus untuk berjualan, nggak terlalu mikirin strategi pemasaran. Ibaratnya cuma nungguin orang buat datang. Media sosialnya pun dipenuhi dengan posting jualan. Dan setiap hari hanya posting jualan di media sosial dan marketplace. Sehingga Rudy juga terjebak dalam strategi perang harga. Memang banyak pelanggan yang tertarik membeli dari Rudy, tapi hanya dikarenakan harga yang murah. Ketika pelanggan mendapatkan masalah, Rudy terkesan lepas tanggung jawab. Akhirnya banyak sekali pelanggan yang tidak lagi membeli barang dari Rudy. Dan jika dibandingkan antara Rudy dan Dani, maka penghasilan Dani lah yang lebih besar. Pelanggan Dani juga banyak yang menjadi pelanggan loyal. Memang biaya promosi yang dikeluarkan oleh Dani lebih besar dari yang dikeluarkan oleh Rudy. Karena Rudy tidak mengeluarkan biaya apapun untuk promosi. Tetapi omset Dani jauh lebih besar dibandingkan Rudy. Dari kasus antara Dani dan Rudy, salah satu yang menjadi pembeda antara Rudy dan Dani adalah pada customer journey atau sales funnel.
Customer journey itu sangat penting dalam bisnis agar promosi yang kamu lakukan lebih efektif dan efisien. Customer journey merupakan pengalaman yang dialami oleh pelanggan saat mereka berinteraksi dengan bisnis kita. Karena itu, customer journey bisa diibaratkan seperti peta yang harus dilalui oleh seorang pelanggan hingga sampai menjadi pelanggan kita. Mengapa customer journey ini penting? Karena biasanya seorang calon pelanggan, terutama di dunia maya, biasanya perlu berinteraksi dengan bisnis kita sampai beberapa kali. Kamu nggak bisa hanya dengan posting jualan kamu di media sosial dan marketplace. Bentuk customer journey itu seperti corong dari besar ke kecil. Karena memang dalam tahapannya calon pelanggan itu jumlahnya akan semakin berkurang ketika masuk ke level berikutnya. Nah, level 1 pada customer journey adalah unaware. Pada level 1 ini target market kita tuh belum sadar bahwa mereka memiliki problem. Sehingga pada level ini kamu nggak bisa menggunakan strategi hard selling. Dari cerita yang saya sampaikan di atas misalnya, tepat sekali apa yang dilakukan oleh Dani, karena Dani lebih banyak memberikan edukasi melalui media sosialnya. Itulah sebabnya strategi yang paling tepat untuk menargetkan market di level ini adalah dengan cara storytelling dan edukasi. Kamu nggak bisa jualan langsung gitu aja. Misalnya ada orang yang berjualan produk minyak esensial untuk mengusir nyamuk. Mungkin kebanyakan orang menganggap tanpa perlu minyak esensial, saya juga bisa kok ngusir nyamuk. Saya bisa pakai obat nyamuk. Kamu yang menjual minyak esensial untuk mengusir nyamuk harus mampu membuka celahnya. Salah satu caranya, kamu bisa mengedukasi calon market kamu dengan memberikan fakta-fakta tentang bahayanya menggunakan obat nyamuk. Dan penggunaan minyak esensial itu lebih baik daripada obat nyamuk karena tidak berbahaya. Dengan begitu, kamu sudah menciptakan suatu problem, sehingga market kamu pun sadar tentang problem mereka, yaitu cara mengusir nyamuk dengan aman. Level kedua adalah aware. Kondisi market pada level ini, mereka sudah sadar tentang problemnya. Strategi yang tepat untuk membidik market pada level ini masih menggunakan strategi edukasi. Tujuannya untuk semakin meyakinkan mereka mengenai problem yang dihadapi oleh mereka dan memperkuat kebutuhan akan solusi. Level 3 adalah solution. Pada level ini, market kamu mulai mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Mereka pun akan mulai berinteraksi dengan kamu, terutama karena mereka membutuhkan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Dan pada tahap ini kamu tetap menggunakan strategi edukasi, tetapi mulai ditambahkan dengan promosi produk kamu. Tapi porsi promosi produknya nggak terlalu banyak, 80-20 itu cukup. Dan strategi yang paling tepat pada tahap ini adalah strategi soft selling atau strategi penjualan secara halus. Soft selling sendiri merupakan strategi penjualan dengan menggunakan bahasa yang cenderung halus dan membuat orang penasaran. Ketika kamu menggunakan strategi ini, konsumen tidak akan merasa diburu-buru atau terpaksa harus segera melakukan transaksi. Umumnya, strategi soft selling digunakan pada bagian advertorial, baik di online maupun offline. Contoh penggunaan strategi ini adalah dengan mengawali promosi kamu menggunakan tips atau cerita atau informasi yang bermanfaat. Lalu kamu bisa menyisipkan produk jualan kamu di tengah atau akhir dari promosi tersebut, sehingga lebih halus. Pada level 4 adalah produk. Level ini, market kamu sudah tahu tentang jenis barang yang kamu jual, jadi mereka sudah tahu apa yang akan mereka beli. Misalnya seperti produk ponsel, market sudah tahu tentang ponsel, bahkan sudah banyak digunakan. Strategi hard selling sudah bisa digunakan pada tingkat ini, dan untuk bisa memenangkan persaingan pada level ini adalah dengan cara menambahkan value tambahan
tentunya yang tidak diberikan oleh pesaing kamu. Level kelima adalah hot. Paling mudah untuk menjual kepada konsumen adalah pada konsumen level ini, karena market kamu sudah pernah membeli dari kamu. Tugas kamu adalah untuk merawat mereka. Itulah sebabnya program CRM yang baik sangat diperlukan, sehingga pada akhirnya mereka akan menjadi loyal, bahkan menjadi pembela bisnis kamu, dan secara sukarela mereka akan merekomendasikan bisnis kamu. Itulah customer journey yang menjadi semacam peta jalan customer, dari yang tidak aware hingga akhirnya mereka menjadi pelanggan setia bisnis kamu. Dan dalam customer journey, market tidak selalu harus melalui level 1. Semua itu bergantung dengan produk dan pengetahuan yang dimiliki oleh market kamu. Ada beberapa market yang memang bisa langsung menerapkan atau sudah berada di level 4, seperti ponsel, laptop, misalnya. Setiap level memiliki strategi yang berbeda. Tugas kamu dalam berbisnis adalah membawa market kamu dari unaware ke hot. Jika memang market kamu ada di level unaware, maka pertanyaan berikutnya adalah customer kamu itu berada di level mana? Oke, sampai di sini pembahasan tentang customer journey atau sales funnel. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.